Perkenalkan, nama saya Arnoldus Gerato Darun Andika dengan NIM 1101223191. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah antena dan propagasi dengan judul perbandingan antena single patch dan antena susun 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 2,1 GHz. Antena susun yang dimaksud di sini adalah antena array. Berikutnya kita masuk ke tujuan dan metodologi. Tujuan dari presentasi kali ini adalah mendesain dan menganalisis performa antena microstrip, single patch, dan array 3 dan 5 elemen pada 2,1 GHz. 2,1 GHz adalah frekuensi kerjanya. Dan metodologi yang dilakukan adalah melakukan perhitungan dimensi secara teoritis, simulasi dengan aplikasi atau software CST Studio, dan yang ketiga adalah analisis parameter performa, yaitu return loss, PSWR, gain, bandwidth, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke perhitungan dimensi antena dan desain awal. Dari soal kita mengetahui bahwa epsilon R 4,3 karena kita menggunakan FR4 epoxy, ketebalan 1,6, dan frekuensi kerja 2,1 GHz. Kita masukkan ke dalam rumus WP atau lebar patch dan LP panjang patch. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan hal-hal yang telah kita ketahui ke dalam rumus ini dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 43,87 untuk lebar patch dan panjang patch 34,09 mm. Untuk panjang ground dan lebar ground kita dapat masukkan hasil WP atau LP ke dalam rumus yang ada di bawah sini. Untuk perhitungan lebih jelas bisa dilihat di laporan. Setelah kita masukkan nilai-nilainya ke dalam aplikasi, kita akan membuat bentuk seperti ini di aplikasi CST. Untuk cara membuat bentuk seperti ini akan saya tampilkan di akhir video. Setelah kita membuat desain seperti ini, kita lakukan simulasi awal. Yang dimana pada simulasi awal kita mendapatkan hasil return loss yaitu minus 8,27 dB, yang dimana hasil ini masih kurang bagus karena batas return loss itu di bawah minus 10 dB, dan PSWR 2,25, yang dimana hal ini menandakan kita memerlukan optimasi. Karena PSWR yang bagus itu mendekati 1 dan berada di bawah 2. Setelah itu kita melakukan optimasi dengan cara mengecilkan ukuran patch antena. Langkah ini bertujuan untuk menggeser frekuensi resonansi agar antena bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan cara mengecilkan patch, kita mendapatkan hasil yaitu return loss minus 18,19 dB, yang dimana ini sangat bagus. PSWR 1,28, bandwidth 0,078 GHz, polarisasi linear, gain 2,394 dBi, direktivitas 5,873 dBi, dan efisiensi sebesar 44,9%. Yang dimana gain dan direktivitas ini kurang begitu tinggi karena minimal gain untuk antena komunikasi itu 5 dB kurang lebih. Tapi di bagian return loss dan PSWR ini sudah lumayan bagus karena sudah berada di bawah batas ini. Oke, berikutnya kita masuk ke perancangan antena array 3 elemen dan 5 elemen. Untuk jarak antara elemen atau antara patch yaitu lambda per 2, lambda dapat kita cari dengan rumus C per F. Hasil yang kita dapatkan itu 71,5 mm. Jadi jarak antara patch ini adalah 71,5 mm. Untuk cara menggeser patch akan saya tunjukkan di akhir video juga. Setelah itu kita akan menghitung rumus untuk mencari saluran transmisi ini. Rumusnya telah saya masukkan ke dalam laporan, jadi bisa dilihat di laporan. Berikutnya kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi yang kita dapatkan itu adalah return loss minus 25,59 dB, yang dimana ini lebih bagus daripada single patch yang tadi, yang sini. Bandwidth 0,0728 GHz, kurang lebih sama seperti single patch. PSWR yang berbanding lurus dengan return loss yang semakin bagus lagi di 1,11. Polarisasi eliptik, gain 6,394 dBi. Polarisasi dapat kita lihat dari akselerasi telah saya tampilkan di
laporan juga gain dan direktivitas yang cukup tinggi di 6,394 dBi dan direktivitas 9,996 dBi dan efisiensi sebesar 43,7%. Setelah itu kita masuk ke skenario arus dan fase 1. Pada arus uniform kita mendapatkan return loss sebesar minus 25,617 dB yang menandakan impedansi sangat cocok. Arus uniform 90 derajat dan perubahan fase sebesar 140 derajat dan 90 derajat. Return loss yang kita dapatkan itu minus 25,6. Ini menandakan matching tetap baik dan tetap terjaga, dan kita ubah arusnya menjadi binomial tapi dengan fase 0 derajat. Kita mendapatkan hasil yang kurang lebih sama yang menandakan matching tetap optimal. Untuk cara skenario arus dan fase 1 ini akan saya tampilkan di akhir video juga. Berikutnya kita akan masuk ke perancangan 5 elemen. Jarak antara elemen sama 71,5 mm dan kita melakukan simulasi langsung, yaitu kita mendapatkan return sebesar minus 11. Ini hampir jelek karena hampir mendekati dengan minus 10 dan yang cukup sempit. Phase wear 1,68 ini juga termasuk sedikit hampir kurang bagus. Polarisasi elektrik, gain dan direktivitas yang lebih tinggi daripada 3 elemen dan single patch. Kenapa gain dan direktivitas antena array 5 elemen lebih tinggi? Karena penggunaan array sendiri dikhususkan untuk membesarkan gain dan direktivitas. Maka semakin banyak elemen yang disatukan, maka gain dan direktivitas akan semakin tinggi. Tapi tidak menjamin return loss dan phase wear semakin bagus juga. Dan efisiensi 38,06%. Hampir sama dengan sebelumnya kita melakukan skenario arus dan fase 1. Pada arus uniform fasanya 0 derajat kita mendapatkan return loss minus 11,84, cukup baik. Dan pada arus uniform dan fase 90 derajat dan 180 derajat return loss hampir 0 dB. Simulasi numerik sangat ideal. Dan arus binomial dan fase 0 derajat pada 5 elemen return loss mencapai minus 11,84 dB, matching baik dan mensuppress set lob. Set lob ini adalah arah pancaran antena yang berada di kiri, kanan, dan belakang, yang dimana kenapa kita suppress set lob, karena set lob ini sendiri tidak diinginkan karena dapat mengganggu main lob atau arah pancaran utama. Untuk gambar arah pancarannya saya masukkan ke laporan. Berikutnya kita membandingkan kinerja antena. Dapat dilihat di tabel ini adalah konfigurasinya. Return loss yang paling bagus di array 3 elemen, phase wear yang bagus juga berada di array 3 elemen, gain yang paling tinggi berada di array 5 elemen, direktivitas yang paling tinggi berada di array 5 elemen, efisiensi yang paling tinggi berada di single patch, dan bandwidth yang paling tinggi berada di single patch juga. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi, ketiga konfigurasi antena, single patch, array 3 elemen, dan array 5 elemen menunjukkan pencocokan impedansi yang baik dengan nilai return loss di bawah minus 10 dB dan phase wear di bawah 2. Antena array terbukti secara signifikan meningkatkan gain dan direktivitas dibandingkan antena single patch. Antena array 3 elemen menjadi konfigurasi paling optimal dari segi efisiensi dan pencocokan impedansi dengan return loss yang sangat rendah yaitu minus 25,59 dB, phase wear yang sangat rendah juga di 1,11 dan efisiensi 43,7%. Meskipun antena array 5 elemen memiliki gain dan direktivitas yang paling tinggi, efisiensinya menurun menjadi 38,06%, menandakan adanya rugi daya yang lebih besar. Dan distribusi arus binomial terbukti efektif untuk menekan set lob tanpa mengorbankan performa pencocokan impedansi. Berikutnya variasi fase 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat memberikan fleksibilitas untuk beam steering yang penting untuk sistem komunikasi dinamis. Seluruh skenario eksistasi pada antena array tidak berpengaruh pada pencocokan impedansi secara signifikan, tetapi sangat berguna dalam pengendalian polarisasi. Eksitasi ini adalah portnya. Secara keseluruhan,
konfigurasi array 3 elemen dapat menjadi solusi paling ideal untuk aplikasi efisien, kompak, dan berkinerja tinggi pada frekuensi 2,1 GHz. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke dalam perancangan antena pada aplikasi software tester. Oke, pertama-tama kita masuk ke file, kita masuk ke project, new and recent, kita masuk ke new template, kita masuk ke microwave NRF, kita masuk ke antena, next kita ke planar, memilih planar, time domain, kita harus memastikan dimensinya mm dan frekuensinya gigahertz. Jadi kita masukkan frekuensinya 0,1 dan 4,1 GHz. Dinyalakan ini agar mendapatkan polarisasinya, kita ubah ke 2,1 GHz. Ini adalah frekuensi kerja kita. Selanjutnya dinamakan bebas. Kita masuk ke dalam. Untuk menghemat waktu, setelah membuka tugas antena yang telah saya rancang sebelumnya, tapi secara singkat saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Pertama kita ke modeling, kita masukkan ke bricks, ke shapes, ke bricks, dan kita pencet escape. Kita masukkan nama, misalnya ground. Kita masukkan nilainya seperti yang tadi, minus WG per 2. Kita masukkan untuk lokasinya. Ini adalah WG per 2, 0 sampai LG, 0 sampai T. Kita ubah materialnya ke copper yang analog atau pure. Kalau saya menggunakan yang pure karena lebih bagus. LG dan T ini kita masukkan seperti yang telah ada di perhitungan dimensi antena. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di dokumen nanti. Sementara kita akan langsung ke antena yang telah saya desain sebelumnya. Oke, antena yang telah saya desain sebelumnya seperti ini. Ada WP, WG, WF, T, LP, LG, LF, dan H. X, Y0 dan X0 ini buat insert fitnya. Kita melakukan simulasi. Hasil yang kita dapat ini masih kurang bagus pada frekuensi 2,1 GHz. 2,1 GHz frekuensi masih kurang bagus, yaitu 8. Kita ubah WP dan LP-nya menjadi seperti sekian. Ini kita ubah untuk menggeser frekuensi resonansi. Kita mengubah WP dan LP menjadi lebih kecil agar frekuensi bergeser. Berikutnya kita melakukan simulasi start simulation. Berikutnya kita telah merancang antena ini. Kita akan membuat antena array, yaitu dengan cara mengcopy terlebih dahulu patch, ground, dan substratnya. Kita modeling, kita pakai transform, kita pakai translate, dan kita masukkan x lambda. Kita nyalakan copy. Karena kita ingin membuat 3 patch, maka kita ubah ke repetition menjadi 2. Nilai lambda sendiri adalah yang telah tadi kita hitung, yaitu 71,5 mm. Setelah itu kita nyalakan preview terlebih dahulu. Nilai lambda 71,5. Setelah itu kita dapat lihat di sini terdapat 3 antena. Kita tinggal ubah. Setelah itu kita tinggal ubah, geser lagi ground sama substrat, kita tinggal geser sedikit aja. Translate lambda per 2. Kita preview. Oke, kita ubah jadi 2. Kita preview lagi. Ini 3, kita preview. Oke. Setelah ini kita copy, kita oke. Setelah itu kita tinggal menggabungkan ground dan patch. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke cara skenario arus dan fasa. Kita masuk ke setup solver. Kita ke simulation settings, source state selection. Kita masuk ke excitation list. Di sini dapat kita ubah fasanya, misalnya ke 0, 90 atau 180.
Dan di sini kita dapat mengubah arusnya. Jika seperti ini adalah arus binomial, dan jika seperti ini dia adalah arus uniform. Oke, mungkin sekian penjelasan simulasi dan juga presentasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.